masihkah Anda mau membiarkan Yesus lahir di kandang yang kotor seperti dahulu? Maka tidak ada pilihan lain di waktu tersisa. Cek hatimu, cuci hatimu, bersihkan hatimu, supaya ia menjadi palungan terbaik bagi kelahiran Yesus. Tanpa cuci hati, tanpa bersih hati, tanpa membuka hati untuk menjadi palungan terbaru bagi kelahiran Yesus, Natal hanya sebuah rutinitas yang wajib dilakukan setiap tahun, tapi tidak ada pengaruh apa-apa. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapakah aku ini sampai Tuhanku mau lahir untuk aku? Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapakah aku ini sampai Tuhanku Yesus datang tinggal di dalam diri, keluarga, hidup, dan duniaku? Frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, inilah pertanyaan yang diungkapkan oleh Elisabet pasca kunjungan Maria, yang juga bisa kita pakai untuk menggunakan saat injury time ini, kita mempersiapkan diri bagi perayaan kelahiran Yesus. Siapakah aku ini sampai Tuhan mau datang untuk lahir ke dunia, tinggal di hatiku, tinggal dalam keluargaku, tinggal dalam hidup dan duniaku. Namun sebelum kita merefleksikan dan merenungkan lebih jauh pertanyaan ini, saya mau tanya dulu anggota KOR. Tadi lagu pembuka itu siapa yang pilih? Lagu pembuka itu siapa yang pilih? Pak Parman? Hah? Pak Alvin? Oh, pelatih. Tahu tuh siapa itu Putri Sion yang dilakukan tadi. Tadi bagaimana kata-katanya? Putri Sion sorakna. Tahu tuh Putri Sion itu siapa? Bapak Ibu saudara-saudari, Putri Sion itu sebuah bahasa simbol untuk melukiskan umat Israel dan orang Yahudi yang menantikan kedatangan Tuhan. Dan lukisan Putri Sion itu paling sempurna dalam diri Maria, karena Maria adalah figur yang sangat-sangat total menaruh harapan akan kelahiran Mesias, dan itulah sebabnya kenapa dia merelakan rahimnya untuk dikandungi Roh Kudus, untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Nah, hari ini Maria yang adalah simbol Putri Sion yang sempurna itu mengunjungi putri yang lain, yaitu Elisabet. Maria dan Elisabet itu saudara yang setiap hari bertemu, ngobrol, bercerita.
Tapi kali ini ketika Maria mengunjungi Elizabeth, ada suasana lain yang ada di dalam diri Maria yang membuat Elizabeth itu kagum dan melihat berbeda. Sehingga sampai-sampai dia berani mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dan ada sebuah tambahan gelar di situ. Bukan lagi Maria sebagai saudara, tapi ibu Tuhan. Kenapa? Karena Maria sudah tampak dan tampil berbeda setelah ia dikandungi oleh Roh Kudus untuk mengandung dan melahirkan Tuhan. Maka kehadiran Tuhan dalam rahim Maria telah mengubah wajah Maria menjadi ibu Tuhan. Hal yang kemudian membuat Elizabeth merasa tidak hanya melihat pertemuan itu sebagai sesuatu yang so sweet, tapi juga sebuah kemuliaan dan kebahagiaan. Ketika salamu sampai ke telingaku, bayi yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sebenarnya bukan bayi Yohanes Pembaptis yang melonjak, tapi perasaan batin yang bersukacita. Sama dengan kita menjumpai sebuah hal yang menakjubkan, yang tidak pernah kita bayangkan, tapi itu kita alami. Pasti macam jiwa itu terangkat. Jadi keterangkatan jiwa itulah yang membuat dia merasa bahwa seolah-olah Yohanes itu melonjak. Padahal dia diam-diam saja di dalam perut kan. Jadi lebih pada lompatan jiwa untuk mengalami sebuah kemuliaan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Makanya dia bertanya, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Bapak Ibu, ini sebuah pertanyaan yang pernah saya tujukan kepada para dewan dan para ketua lingkungan ketika rekoleksi menjelang pelantikan. Who am I? Perlu bertanya, siapakah aku sampai umat dan gereja memilih aku menjadi fungsionaris pastoral, memilih aku menjadi pengurus lingkungan, memilih aku menjadi DPP, memilih aku menjadi prodiakon, memilih aku menjadi dewan keuangan. Siapakah aku? Penting untuk bertanya. Kita juga bisa bertanya, emangnya siapakah aku sampai Tuhan itu mau datang menjelmakan diri ke dalam dunia untuk terlahir bagi saya? Silakan Bapak Ibu bertanya kepada diri kita sendiri, who am I? Siapakah aku sampai Tuhan itu rela datang untuk saya? Sebuah cerita pengalaman tadi siang mungkin bisa menjadi sebuah inspirasi untuk kita menemukan diri, who am I? Siapakah aku? Tadi menjelang siang itu saya didatangi beberapa teman polisi dari Polda. Mereka mau survei tentang persiapan Natal bersama komandannya. Lalu ngobrol lah kita. Saya ajak mereka duduk di situ. Setelah lama ngobrol, tiba-tiba komandannya bertanya begini, Romo, maaf saja ini, walaupun kita beda agama, boleh bertanya? Saya bilang boleh. Di sini ada tempat doanya. Saya bilang ada di sebelah sana untuk doa pribadi. Boleh kalau yang tidak Katolik datang berdoa. Saya bilang, oh boleh, datang saja. Katolik itu artinya universal, umum, terbuka kepada siapa saja. Dan kalau boleh saya mau memakai kata-kata kitab suci, Tuhan kami itu bilang begini, datanglah kepadaku kalian semua yang letih memikul beban berat, maka aku akan memberikan rasa lega kepadamu dan bebanmu pun ringan, tanpa tambahan, khusus untuk orang Katolik. Tidak ada tambahan. Dan Tuhan yang sama yang berbicara tentang itu juga mengajarkan ini kepada kami. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap tenagamu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap seluruh dirimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lagi-lagi tidak ada tambahan, khusus untuk orang Katolik, khusus untuk orang Protestan, khusus untuk mengikut Yesus. Tidak, kasih itu universal. Maka kalau Bapak Ibu yang bukan Katolik mau pingin berdoa di sini, ingin menemukan sentuhan kasih Tuhan dan ketenangan, silakan. Tapi yang tidak boleh itu kamu terima sakramen-sakramen di dalam gereja. Karena itu hanya orang yang sudah dibaptis yang boleh diterima. Misalnya kami terima komuni, kamu tidak boleh. Lalu teruslah kita cerita-cerita. Akhirnya di antara mereka ada yang bilang begini, kan ada yang Muslim 3, Hindu 1. Lalu ada yang nyeletuk begini, kalau kita ketemu tokoh agama seperti ini semua, enak rasanya hidup. Saya bilang iya, namanya radikalisme itu sangat tergantung pada pemuka agama dan pemuka masyarakat yang mengajarkan. Kalau kita mengajarkan yang baik dan benar dan kasih, umat juga tidak mungkin sembarang, masyarakat juga tidak mungkin sembarang. Dan Katolik itu selalu mengajarkan kasih, walaupun kenyataannya banyak orang Katolik yang tidak hidup dalam kasih kan.
Baku caci maki iya, baku omong iya, baku gigit iya, bertengkar iya. Di dalam keluarga tidak pernah damai, rebut warisan iya, bercerai iya. Banyak sekali. Terus di mana itu kasih? Baku gigit antara kelompok iya, di gereja Katolik ada. Baku gigit antara anggota di dalam lingkungan iya, ada di gereja Katolik. Makanya pernah saya bilang, paling banyak orang Protestan sebenarnya ada di gereja Katolik. Hanya mereka tidak bisa buat gereja baru karena tidak bisa. Tapi tukang protesnya paling banyak. Tapi Bapak Ibu, saya ingin mau mengajak kita untuk mengembalikan identitas kekatolikan kita ke kasih. Dan sumber kasih adalah hati. Maka kalau kita bicara tentang kelahiran Yesus dan bertanya who am I, pertanyaan utama adalah sudah siapkah aku dan hatiku untuk menjadi palungan terbaru Yesus lahir di pesta Natal? Tentu tidak bisa kita ke Bethlehem. Bethlehem terlalu jauh, tidak ada uang untuk ke sana. Maka ketika tema Natal mengajak kita untuk mari sekarang pergi ke Bethlehem, pertanyaannya di mana Bethlehem itu? Untuk orang yang sudah rekoleksi pasti tahu jawabannya. Tapi saya hanya mau mengatakan begini Bapak Ibu, Bethlehem itu ada di dalam dirimu, ada di dalam hidupmu, ada di dalam keluargamu, ada di dalam gerejamu, ada di dalam masyarakat kita. Bethlehem adalah kota suci, kota Tuhan. Dan di sana Yesus lahir di palungan kandang hewan yang bau amis iya, bau kotoran iya, bau apa saja iya. Cek di hatimu, jangan sampai hati kita masih jadi kandang hewan yang bau amis, bau apa penuh kotoran. Pertanyaannya, masihkah Anda mau membiarkan Yesus lahir di kandang yang kotor seperti dahulu? Maka tidak ada pilihan lain di waktu tersisa. Cek hatimu, cuci hatimu, bersihkan hatimu supaya ia menjadi palungan terbaik bagi kelahiran Yesus. Tanpa cuci hati, tanpa bersih hati, tanpa membuka hati untuk menjadi palungan terbaru bagi kelahiran Yesus, Natal hanya sebuah rutinitas yang wajib dilakukan setiap tahun, tapi tidak ada pengaruh apa-apa. Siapakah aku ini sampai Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Siapakah aku ini sampai Tuhanku mau lahir untuk aku? Akhirnya Bapak Ibu, saya bilang begini kepada teman-teman polisi, tapi begini, siapa saja yang boleh datang ke gereja, ke tempat kudus seperti ini. Jangan kamu merasa bahwa yang datang ke sini adalah orang suci dan orang kudus, karena tidak akan pernah ada orang kudus di dunia ini. Orang kudus itu hanya diberi kepada mereka yang sudah mati dan sudah berjasa waktu hidup. Tapi yang datang ke sini itu untuk orang berdosa. Pertanyaannya, siapa yang tidak berdosa? Jadi kalau kamu datang berdoa di gereja, apapun agamamu, datanglah dengan sebuah kesadaran karena kita lemah, rapuh, tak berdaya dan berdosa. Karena gereja itu tempat untuk orang berdosa, bukan untuk orang suci dan kudus. Bapak Ibu, Yesus kan lahir untuk penebus dosa. Karena kita berdosa, maka yang paling penting adalah membersihkan hati, menyiapkan diri supaya menjadi palungan yang pantas agar Yesus tidak lahir dalam kotoran hewan, dosa dan kesalahan yang sudah kita lakukan. Selamat menantikan kelahiran Yesus. Tuhan memberkati.